Selamat datang kembali di channel Kreasi dan Inspirasi, channel kesayangan kita yang selalu hadir membawa ide-ide segar untuk hunian impian Anda. Sebelum menonton video ini, mohon dukungannya untuk perkembangan channel ini dengan klik subscribe, tinggalkan komentar atau klik tombol like dan share ke teman atau saudara Anda. Siapa di sini yang punya tanaman hias jenis seperti philodendron, lidah mertua, atau sri rejeki di rumah? Hati-hati! Di balik keindahan dan kepopulerannya, beberapa tanaman hias yang estetik ini ternyata menyimpan racun yang bisa sangat berbahaya bagi anak-anak, hewan peliharaan, bahkan orang dewasa jika tidak sengaja tertelan atau tersentuh getahnya. Di video kali ini, kita akan bongkar 5 jenis tanaman hias beracun paling umum yang ada di Indonesia. Jangan panik, tonton sampai habis untuk tahu cara aman merawatnya dan langkah pencegahan darurat. Tanaman hias yang beracun bisa jadi ancaman tersembunyi di rumah, meskipun tampilannya tampak cantik dan menenangkan. Banyak orang menempatkan tanaman hias di ruang tamu, kamar tidur, hingga area kerja untuk mempercantik suasana dan menghadirkan kesan alami. Namun, tidak semua tanaman aman bagi manusia maupun hewan peliharaan. Beberapa tanaman memiliki kandungan racun yang bisa menyebabkan iritasi kulit, gangguan pernapasan, atau masalah pencernaan jika tertelan. Efeknya bisa ringan seperti gatal, tetapi juga dapat berakibat serius bila tidak segera ditangani. Oleh karena itu, penting untuk mengenali jenis-jenis tanaman yang berbahaya agar tetap bisa menikmati keindahannya tanpa risiko kesehatan. Tapi sebelum itu, mari kita pahami beberapa alasan utama kita harus mengetahui daftar tanaman hias beracun ini adalah: pertama, keselamatan keluarga inti. Anak kecil sering berada dalam fase oral, di mana mereka cenderung memasukkan segala sesuatu ke mulut. Tanaman seperti Dieffenbachia atau sri rejeki bisa menyebabkan pembengkakan mulut dan tenggorokan parah. Kedua, perlindungan hewan peliharaan. Kucing dan anjing sering mengunyah daun atau batang. Beberapa racun, seperti pada oleander atau lili, dapat menyebabkan gagal ginjal atau gangguan detak jantung yang fatal pada hewan. Ketiga, penanganan saat berkebun. Getah dari beberapa tanaman seperti euphorbia atau keladi bisa menyebabkan iritasi kulit, gatal, dan sensasi terbakar yang tidak menyenangkan jika kita tidak menggunakan sarung tangan saat memangkas. Keempat, penempatan yang tepat. Dengan mengetahui tingkat bahayanya, Anda bisa menempatkan tanaman beracun tinggi di lokasi yang tidak terjangkau, misalnya pot gantung, atau memilih alternatif yang lebih aman. Nah, sekarang mari kita lanjutkan pembahasan kita. Berikut adalah 5 jenis tanaman hias yang beracun yang sebaiknya Anda waspadai dan tempatkan dengan hati-hati di rumah. 1. Philodendron. Philodendron termasuk tanaman hias yang beracun yang cukup populer karena tampilannya tropis dan perawatannya mudah. Daunnya yang besar dan hijau mengilap membuatnya sering dijadikan dekorasi rumah atau kantor. Namun, di balik keindahannya, tanaman ini mengandung kristal kalsium oksalat yang bisa menimbulkan reaksi berbahaya. Jika bagian tanaman ini tertelan, dapat menyebabkan rasa terbakar pada mulut, pembengkakan di tenggorokan, dan kesulitan menelan. Sementara itu, bila getahnya mengenai kulit, bisa menimbulkan iritasi atau ruam merah. Hewan peliharaan seperti kucing dan anjing juga sangat sensitif terhadap racun ini dan dapat mengalami muntah, air liur berlebihan, atau kehilangan nafsu makan. Letakkan philodendron di area tinggi agar aman dari jangkauan anak-anak dan hewan peliharaan. 2. Dieffenbachia atau daun bahagia atau sri rejeki. Dieffenbachia atau daun bahagia dikenal dengan daun hijau bercorak putih yang menarik. Namun, getahnya mengandung kalsium oksalat yang bisa menyebabkan rasa panas, gatal, dan kemerahan di kulit. Bahaya lebih besar muncul jika bagian tanaman tertelan. Racun dalam getahnya bisa menyebabkan pembengkakan pada bibir, lidah, hingga tenggorokan yang membuat sulit berbicara atau menelan. Oleh karena itu, hindari menempatkannya di tempat yang mudah dijangkau anak-anak. Jika ingin merawatnya, gunakan sarung tangan saat memangkas atau membersihkan daun, lalu cuci tangan hingga bersih setelahnya. 3. Oleander atau bunga jepun. Oleander atau bunga jepun merupakan tanaman hias yang beracun dengan bunga berwarna merah muda, putih, dan kuning yang tampak menawan. Namun, seluruh bagian tanaman ini mengandung glikosida jantung, zat beracun yang bisa mengganggu detak jantung manusia maupun hewan.
Menelan sedikit saja bagian daun atau bunga dapat memicu mual, muntah, pusing, dan gangguan irama jantung. Dalam kasus ekstrim, racun ini bahkan bisa berakibat fatal. Oleander sering dijadikan tanaman pagar, tetapi sebaiknya dihindari bila Anda memiliki anak kecil atau hewan peliharaan. Gunakan sarung tangan saat menyentuhnya dan hindari kontak langsung dengan getah tanaman ini. 4. Lidah mertua atau Sansevieria. Lidah mertua dikenal sebagai tanaman penyerap polusi yang kuat dan mudah dirawat. Meskipun terlihat aman, Sansevieria mengandung senyawa saponin yang bersifat racun ringan. Jika tertelan dalam jumlah banyak, dapat menyebabkan mual, muntah, dan sakit perut. Pada hewan peliharaan seperti kucing dan anjing, efeknya bisa lebih parah karena sistem pencernaannya lebih sensitif. Namun, bila hanya dijadikan dekorasi tanpa disentuh atau dimakan, tanaman ini tetap tergolong aman. Pastikan saja tidak ada yang mengunyah atau bermain dengan daunnya. 5. Wisteria. Wisteria termasuk tanaman hias yang beracun dengan bunga berwarna ungu menjuntai yang sering menghiasi taman bergaya Eropa atau Jepang. Di balik keindahan bunga-bunganya, biji dan polong wisteria mengandung saponin berbahaya. Jika tertelan, racun ini dapat menyebabkan mual, muntah, pusing, dan sakit kepala. Dalam jumlah banyak, efeknya bisa berpengaruh pada sistem saraf dan menimbulkan kejang ringan. Meskipun jarang menyebabkan keracunan berat, anak-anak dan hewan peliharaan cenderung tertarik dengan bentuk bijinya yang menyerupai kacang. Sebaiknya tanam wisteria jauh dari area bermain atau jalur lalu lintas hewan. Nah, sobat kreasi dan inspirasi, itu dia daftar tanaman hias yang cantik tapi menyimpan risiko. Ingat, kuncinya bukan membuang tanaman-tanaman ini, tapi meningkatkan kesadaran dan melakukan pencegahan. Selalu gunakan sarung tangan saat memangkas. Letakkan di luar jangkauan anak dan hewan, dan segera hubungi dokter jika terjadi insiden tertelan. Jaga keindahan rumah, jaga juga keselamatan keluarga. Apakah salah satu dari 5 tanaman beracun ini ada di rumah Anda? Komen di bawah jenis tanaman apa yang paling mengejutkan. Jangan lupa like video ini, share informasi penting ini ke semua orang tua dan pemilik hewan peliharaan, dan yang paling penting, subscribe channel Kreasi dan Inspirasi serta nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan tips keselamatan dan inspirasi rumah lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.